Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Andina dari Yang Baik. Biasa dipanggil Tandin atau Andin, bebas ya. Nah, aku tuh user yang living dari tahun 2017 bulan Oktober. Dan sampai sekarang alhamdulillah aku pun masih jadi user yang living, juga menjalankan bisnisnya. Di bawah Favor Oils juga aku ya, masih satu jaringan. Nah, di BBC 2020 ini aku bakal sharing sama teman-teman kenapa aku masih stay di Yang Living dan kenapa Yang Living itu berbeda dari yang lain. Kita simak yuk. Pasti teman-teman juga banyak dapat pertanyaan, kenapa YL itu berbeda? Apa bedanya YL sama yang lain? Apa yang bikin YL itu begitu spesial banget kesannya tuh ya? Menurut aku, yang pertama itu adalah produknya. Seperti yang kita tahu ya, Yang Living itu punya standar Situsil. Apa sih Situsil itu? Situsil itu adalah suatu komitmen Yang Living untuk memastikan kualitas produknya itu yang paling baik dari sejak persiapan produksi hingga produknya tuh sampai ke tangan kita, ke tangan user-usernya. Nah, itu tuh apa aja sih stepnya? Yang pertama adalah seed ya, yang kita tahu juga seed itu adalah benih ya, bibit. Nah, Gary Young itu melakukan perjalanan ke seluruh dunia, ke daerah konflik, ke daerah terpencil, itu cuma demi mendapatkan sumber tanaman yang paling baik. Seperti contohnya nih, Gary Young melakukan perjalanan ke Timur Tengah gitu ya, sampai akhirnya menemukan si perkebunan frankincense terbaik di dunia. Kemudian perkebunannya, Gary Young pun tentu punya standar untuk memilih satu daerah, satu tanah itu untuk menjadi perkebunannya yang living. Contohnya yang di Saint Mary's itu ya, perkebunan lavender pertamanya yang living. Itu waktu Gary Young pertama kali ke sana itu ya, si tanahnya itu selama 50 tahun belum pernah tersentuh sama manusia. Dan di situ dilakukan penelitian selama bertahun-tahun juga sampai akhirnya si tanah di Saint Mary's itu bisa ditanamin sama lavender dan tanaman-tanaman yang lain. Jadi untuk standar dari perkebunan yang living itu benar-benar diperhatikan pH tanahnya, iklim di sekitarnya, bahkan pupuk kompos untuk menggemburkan tanahnya itu kambingnya ternak sendiri ya, makanannya organik. Cacing buat menggemburkan tanahnya pun sama gitu, ternak sendiri gitu, ada jenis cacing tertentu. Nah, kemarin pun kalau kalian nonton IG live-nya Mamikos ya, yang kita virtual ke farm gitu, jalan-jalan virtual ke farm, itu kan dibilang ya sama si manajer farmnya kalau misalnya walaupun pandemi kayak apapun, kualitas dari si perkebunan YL tuh sama sekali tidak berpengaruh karena ya segitu diperhatiin ya, bahkan sampai ke bakteri-bakteri mikroorganisme yang ada di tanahnya itu YL perhatikan gitu kan, sedetail itu. Jadinya kayak buat ngusir hama atau gimana gitu, YL tidak pernah pakai yang namanya pestisida, herbisida atau enggak chemical-chemical yang berbahaya gitu. Itu sangat bukan YL banget. Jadi sebisa mungkin memanfaatkan ekosistem yang ada, jadinya ya seorganik itulah si perkebunan dari Yang Living itu gitu. Dan cuman perkebunannya aja yang diperhatikan detailnya ya untuk dijadikan perkebunan yang living, tapi juga setiap tanaman, juga cara panen dari setiap tanamannya pun yang living itu sangat detail banget. Setiap tanaman punya karakteristik sendiri dan yang living selalu mengikuti alam gitu. Jadi gimana tanaman itu siap untuk dipanen ya, maka yang living akan panen gitu. Jadi nggak ditambahin apapun untuk mendapatkan suatu hasil yang lebih banyak misalnya atau lebih besar, enggak. Benar-benar yang living itu memperhatikan si kondisi setiap tanamannya udah siap apa belum nih dipanennya kayak gitu. Jadi nggak ngasal, harus sesuai standar. Nah, dari hasil panen tersebut kan didistil nih. Untuk distilasinya pun Gary Young itu penelitiannya bertahun-tahun banget. Dari yang awalnya dulu tuh hanya ngedistilasi dari dapur rumahnya sendiri yang cuma ngasilin 2 liter oil doang, sampai akhirnya terus berinovasi karena Gary Young kan ini ya inovatif banget gitu kan orangnya tuh. Jadi akhirnya bikin distillery sendiri dan sekarang tuh punya distillery yang terbesar di US gitu, yang living ini tuh. Dan itu semuanya dari awal pembangunan distilasinya itu Gary Young turun langsung gitu untuk ngebangun si distilasinya sendiri. Itu kan keren banget ya, personal touch-nya tuh dapat banget sih Gary Young ini tuh. Gary Young sendiri punya pusat pengembangan produk ya, kayak R&D-nya yang living itu ada Gary Young R&D Center.
Nah, di situ tuh YL punya 50 orang professional scientist yang bekerja di laboratoriumnya untuk menguji si produk-produk yang living, termasuk hasil dari panennya. Misalnya panen essential oil blue tansy misalnya. Nah, itu langsung diuji nih sama si labnya. Apa aja yang diuji tuh banyak banget, termasuk GCMS yang biasa kita dengar ya, itu salah satu pengujian yang paling sering kita omongin gitu ya. Nggak cuman hasil panennya yang diuji, tapi dari sejak si tanahnya tadi kan, pH tanahnya diuji, bibit yang terbaiknya diuji, hasil panennya, essential oilnya, ketahanan produknya, dan lain-lainnya. Totalnya YL punya tes itu sampai 21 jenis tes loh. Kebayangkan itu tuh satu tes aja tuh mengeluarkan biaya berapa. Jadi kalau yang bilang YL mahal, ya that's the price for the quality gitu. Jadi apa yang dilakukan kalau misalnya ada hasil yang tidak sesuai standar? Ya udah, satu batch itu hasil panen misalnya satu batch akan dibuang, nggak ada ampun, nggak bisa dijual rejekan terus jadi harganya lebih murah, enggak, bener-bener ya nggak akan pakai hasilnya dan dibuang gitu kan, akan ganti batch yang baru lagi selanjutnya sampai menemukan yang sesuai dengan standar yang living gitu. Terus hasil dari produksi yang sudah sesuai standar itu kan di packing nih. Untuk packagingnya aja ya, nih botolnya yang living pakai itu diperhatikan banget detailnya. Dari material botolnya harus seperti apa, ketebalan kacanya, warnanya, tutup botolnya harus seperti apa. Itu YL punya standar sendiri dan si supplier-suppliernya tuh harus mengikuti standar dari yang living. Jadi gimana caranya supaya si botol itu tuh bisa kuat menyimpan essential oil dan menjaga kualitasnya sampai ke tangan kita. Jadi harus diperhatikan sedetail itu ya. Dari labeling juga nih, harus sesuai standar dan kebijakan dari pemerintahan setempat supaya menjaga kredibilitas dari perusahaannya juga gitu. Kenapa sih sedetail itu diperhatiinnya gitu ya si kualitas setiap produknya oleh yang living? Karena sesuai kata Gary yang ya, I never make a product for a profit, I make it for a purpose. Jadi Gary itu mau kualitas terbaik dari setiap produk YL itu bisa memberikan manfaat dan merubah hidup banyak orang, seperti essential oil merubah hidup Gary Young gitu, termasuk mungkin merubah hidup kita juga ya. Yang kedua yang bikin YL itu berbeda dari yang lain adalah the people, orang-orang di dalamnya. Gary Young sebagai founder dari Young Living itu selalu bilang, we are in the business of caring about people. Jadi itulah yang jadi kayak pondasinya YL untuk melakukan segala kegiatannya gitu ya. Hingga saat ini bahkan Gary itu sampai membangun Young Living Foundation yang bergerak di bidang sosial ya, membantu bencana alam, ada event-event sosial juga untuk charity, membantu daerah konflik gitu kan di Uganda, Ethiopia, Nepal, Ekuador. Kemudian ada yang Living Academy di Ekuador juga ya, itu juga ada preschoolnya, ada TK-nya, ada SMA. Bahkan tahun 2016 itu YL berhasil meluluskan 12 orang siswa SMA-nya dari yang Living Academy. Dan staffnya YL itu seperti harta karun untuk Gary dan Mary yang mereka tuh aset berharga dari yang living, karena ya kekuatan yang living sampai bertahan sampai sekarang pun ya karena staff-staffnya juga. Jadi bisa saling respect gitu mereka tuh. Di member service center sendiri di US ya, di temboknya tuh ada tulisan besar, itu isinya focus on the member first. Jadi YL pun sangat-sangat menghargai member-membernya ya, sebagai user dan juga sebagai marketing utamanya yang living tentunya ya. Gak cuman sama staff, gak cuman sama member atau manusia ya, hubungan antar manusia, tapi yang living juga, terutama Gary dan Mary yang juga sangat respect banget sama alam. Sebagaimana kita tahu juga ya cara mereka care terhadap tanaman di perkebunannya tuh kayak gimana. Dan saking pedulinya sama alam, pemerintah di Utah itu kan sempat inspeksi ya ke range-nya di Skyrider Wilderness Range di Tabiona itu kan. Terus mereka tuh takjub banget sama sistem perkebunannya, sistem range-nya Gary Young di Tabiona. Akhirnya si range tersebut dijadikan sebagai standar atau model untuk range lainnya yang mau berdiri di Tabiona gitu di US. Jadi di Utah lah gitu, paling enggak gitu. Jadinya tuh saking kerennya
memperlakukan alam dan binatang-binatang di sana, pemerintah setempat pun jadi melirik kan caranya tuh gimana supaya bisa dijadikan contoh oleh yang lain gitu. Yang ketiga adalah komunitasnya. Ya, sebagaimana kita tahu ya, leader-leader kita pun selalu mengajarkan untuk sharing. Kita sebagai member berangkat dari user atau pengguna dari produk-produk yang living dong. Kenapa kita bisa menggunakan produk yang living? Karena kita merasakan manfaat dari setiap produk yang kita gunakan. Dan yang living pun selalu bilang untuk sharing ketika kita mendapatkan manfaat dari si produknya, supaya orang lain pun merasakan manfaat yang sama ketika memakai si produk-produk yang living juga. Nah, dari situ itu sesuai banget sama visinya yang living, yaitu membawa essential oil yang living ini ke seluruh rumah di dunia gitu, dengan menghargai produknya, memakai produknya, dan mendukung lifestyle orang-orang yang ingin lebih sehat dan natural. Di situ masuk ya ke visinya. Jadi jangan lupa untuk sharing kalau kalian merasakan manfaat dari yang living ini. Dari para leaders pun itu benar-benar ngebantu kita banget, selalu support, nge-lead pakai hati, yang ngasih. Terus udah gitu sampai dibikinin BBC nih satu program untuk kita growing bareng-bareng gratis, kita tinggal ikutin aja prosedurnya dan ya ngedapetin ini buat kita gitu. Intinya tuh leaders membuat satu rangkaian BBC itu untuk kita, balik lagi ya, untuk kita tuh growing bareng-bareng gitu, supaya nggak merasa sendiri karena kita kan punya tim nih, udah dibikin timnya. Jadi dari situ ya bentuk support daripada para leader juga nih yang jarang banget kita temuin ya di komunitas yang lain, itu adalah support dari sister line. Mungkin kalau di komunitas lain disebutnya cross line atau kompetitor lah apa, tapi kalau di yang living ini aku ngelihatnya tuh benar-benar sebagai sister line yang nggak peduli itu tuh jaringan mana, maksudnya secara bisnis pun kita tidak berhubungan gitu ya istilahnya, tapi bisa support bareng, bahkan diajak collab bareng mau gitu. Terus kelasnya dibuka untuk siapa aja yang mau belajar, itu kan salah satu support, saling support juga ya dari para sister line itu. Jadi ini komunitasnya luar biasa positif banget, dimana kalau dikumpulin itu energinya bisa lebih besar lagi, yang akhirnya ya efeknya tuh ke diri juga jadi lebih bisa berubah jadi lebih baik gitu. Luar biasa ya komunitasnya yang living ini. Yang keempat itu adalah the knowledge ya, alias ilmu pengetahuannya. Kalian tanya sama perusahaan lain ya yang sejenis gitu ya, adakah yang memberikan literatur atau produk knowledge selengkap dan detail yang living punya? Bahkan ya life science publisher aja ya, perusahaan percetakan kayak sister company-nya yang living itu menyediakan sumber buku-buku ya, literatur khusus untuk yang living gitu. Saking banyaknya si sumber-sumber yang bisa kita gali tentang yang living ini. Bahkan member yang living ini kan banyak banget dari background yang berbeda-beda ya, dan kebanyakan dari mereka pun beberapa gitu ya, ada yang menulis buku juga gitu tentang yang living. Contohnya ada Dr. Oli yang dia seorang profesor tapi dia menulis buku tentang lifestyle juga. Terus ada Lindsay Elmore, seorang farmasis yang juga wellness expert, nulis buku juga tentang yang living ini, tentang essential oil. Kemudian ada Jen O'Sullivan, buat kalian yang suka DIY ya kan, untuk bikin kayak yang natural gitu. Itu Jen O'Sullivan banyak juga bikin buku kan. Terus favorit aku ada David Stewart yang bikin Chemistry of EO nih, yang suka bilang EO ini sugesti. Kalian harus baca bukunya karena itu bisa dijelaskan secara ilmiah ya, segitu detailnya loh penelitian tentang yang living ini, tentang essential oil ini. Gak cuma literatur, buku, aplikasi juga udah banyak banget kalian bisa cari sekarang ya. Di YouTube pun disediain sama yang living Indonesia, di Facebook, di IG, bahkan Zoom dari YLID itu udah seminggu 2 kali sekarang ya, ada trainingnya juga untuk kita gitu kan. Jadi kurang banyak apa sih gitu yang living tuh memberi kita, supaya kita tuh teredukasi dengan baik dan bisa menjelaskan ke orang-orang kalau produk yang living ini tuh segitu bagusnya gitu. Jadi bukan cuman katanya doang. Selain literatur juga kita diajarin nih hard skill, ada RDT, QT, chef, terus bikin flyer, bikin konten aja diajarin loh kita gratis kelasnya guys. Sampai soft skill nih, masa pandemi ini kita banyak banget belajar soft skill ya, via Zoom, via teman-teman dari
member-member dari sister line yang luar biasa ngajarin kita training self development, public speaking, ya kan, ilmu-ilmu komunikasi yang gitu-gitu yang kita jarang dapetin di luar gitu, dan kita bisa dapetin gratis di rumah dengan ya dasteran doang gitu. Luar biasa banget kan ini tuh ilmu-ilmunya tuh di Young Living. Yang kelima adalah bisnisnya. Sebagaimana yang kita tahu, Young Living itu punya compliance untuk menjaga bisnisnya, menjaga perusahaannya, juga menjaga member-membernya nih, supaya kita tuh nggak kelewat batas menjalani bisnisnya Young Living ini. Jadi kita tuh nggak menghalalkan segala cara sampai merugikan pihak lain gitu kan, cuman demi bisnisnya Young Living aja gitu. Ingat, tugas utama kita sebagai member adalah pakai oilnya, pakai produk Young Living, sharing dan edukasi ya. Kenapa sih dibikin sistem bisnisnya tuh MLM atau mungkin kita sebut multi level relationship ya, MLR gitu ya, karena kita berhubungan sesama manusia gitu. Karena YL ini pengen membernya tuh biar nggak pusing gitu mikirin sistem bisnisnya tuh kayak apa. YL tuh udah sediain promo-promo, bahkan virtual office kita dikasih juga ya, semua tuh ada di virtual office, kita tinggal ngulik aja loh. Jadi itu tuh sistemnya tuh untuk memudahkan kita sebagai member biar fokusnya ya udah di sharing aja sama edukasi gitu. Lu tuh nggak usah mikirin bisnisnya, yang gitu tuh ngikut gitu. Biasanya sih leader-leader kita yang lain pun selama ini kalau sharing tuh kayak gitu ya. Jadi kita fokus ke pakai produknya, sharing dan edukasi, sisanya tuh yang berhubungan dengan bisnis tuh akan mengikuti, asalkan kita menjalankannya tuh sesuai dengan kode etik dan tidak merugikan pihak lain ya, jadi tidak menjualimi siapapun. Kayak gitu ya. Menurut aku juga YL itu beda karena itu tadi lebih eksklusif ya dia tuh, karena komisi aja kita nggak boleh pamer-pamer loh, sedangkan mungkin beberapa perusahaan lain itu komisi itu jadi daya tarik bisnisnya mereka, sedangkan yang Living itu bahkan sampai taruh di kode etik kalau kita nggak boleh tuh pamer-pamer komisi kita, apalagi di sosial media. Karena yang Living itu ngerti kalau misalnya kita tuh nggak bisa cuman janji-janji manis doang, tapi kita nggak bisa pertanggungjawabin si janji manis itu ke depannya gitu. Karena kan effort tiap orang menjalankan bisnis yang Living itu kan beda-beda, dan YL itu udah udah punya satu sistem yang insya Allah tuh bakal adil untuk semua gitu, semua member yang menjalankan bisnisnya sesuai dengan usahanya masing-masing gitu loh. Jadinya jangan sampai ya ada yang sharing-sharing tentang komisi di sosial media terutama gitu. Untuk menjaga kredibilitasnya, yang Living juga sudah terdaftar APLI ya di Indonesia. Jadi perusahaannya tuh resmi gitu. Kalau di US-nya tuh namanya Direct Selling Association. Jadi itu perusahaannya sudah terdaftar resmi nih ya di semua negara yang ada yang Livingnya di sana gitu. Dan yang jelas juga setiap produk yang Living yang masuk Indonesia pun itu sudah terdaftar BPOM. Jadi buat kalian yang masih nanya-nanya nih, produk yang Living itu ada BPOM-nya nggak? Sudah pasti ada, kalian bisa cek sendiri di webnya BPOM ya, biar nggak ragu gitu, silahkan cek sendiri di webnya. Nah jadinya sebisa mungkin YL itu akan mengikuti prosedur di setiap negaranya supaya nggak sembunyi-sembunyi gitu, semuanya tuh harus terdaftar resmi sesuai dengan prosedur. Itu salah satu cara YL untuk menjaga si perusahaannya juga gitu. Jadi YL tuh udah ngasih kita produk yang luar biasa keren banget gitu ya, kualitasnya udah paling baik banget, sistem bisnisnya pun udah bagus gitu ya. Kita tuh tinggal menjaga nama baik yang Living Indonesia dengan mematuhi kode etik gitu kan, terus memakai produk yang Livingnya pun secara tepat guna, jangan asal-asalan. Makanya edukasi pun sangat penting gitu kalau menjadi member yang Living. Ya mungkin alasan lainnya juga tentu masih banyak ya, karena kalau disebutin nih nggak akan cukup waktunya gitu ya, pasti panjang banget. Tapi kita bisa bisa ceritakan dari pengalaman kita sendiri selama kita melakukan perjalanan di Young Living ini ya. Kalian coba produknya, kalian coba bisnisnya juga, mungkin kan menjalankan bisnisnya sesuai aturan, dan kalian akan menemukan sendiri alasan kalian kenapa Young Living itu berbeda dari yang lain. Sekian sharing aku ya, semoga bermanfaat. Mungkin ada yang sama juga nih pengalamannya beberapa sama sharing aku barusan. Sampai jumpa nanti di kelas yang lain ya. Terima kasih semuanya.